Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Fadilah Ramadan, Lailatul Qadar, hadis ketiga. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana Lailatul Qadri nazala Jibrilu fi kabakabatin minal malaikati yusalluna ala kulli abdin qa'imin aw qa'idin yadhkurullaha azza wa jalla fa idza kana yaumu 'idihim yani yaumu fitrihim baha bihim malaikatahu faqala ya malaikati ma jazaa'u ajirin waffa 'amaluhu qalu rabbana jazaa'uhu ay waffa ajrahu qala malaikati 'abidi wa imai qadu faridati alaihim thumma kharaju aya'ujjuna ila du'ai wa izzati wa jalali wa karami wa uluwi wa irtifa'i makani la ujibannahum fayaqulu irji'u faqad ghafartu lakum wa baddaltu lakum sayyi'atikum hasanatin qala fayarji'una maghfuran lahum. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril alaihissalam turun ke dunia dengan sekumpulan malaikat lainnya, lalu berdoa memohonkan rahmat untuk setiap hamba Allah yang sedang berdiri sholat malam atau duduk sambil berzikir kepada Allah. Kemudian pada hari Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di hadapan para malaikat, lalu berfirman, wahai malaikat-malaikatku, apakah ganjaran bagi orang yang telah menyempurnakan pekerjaannya? Mereka menjawab, wahai Allah, sepatutnya lah ganjaran yang penuh diberikan kepada mereka. Maka Allah menjawab, wahai malaikat-malaikatku, sesungguhnya hamba-hambaku ini, laki-laki dan wanita telah menyempurnakan kewajiban yang diberikan ke atas mereka. Kemudian mereka pun keluar menuju lapangan tempat sholat Idul Fitri dan meninggikan suara untuk berdoa kepadaku. Aku bersumpah demi kemuliaanku, kemegahanku, kehormatanku, ketinggianku, dan kedudukanku yang tertinggi, pasti aku akan mengabulkan doa orang ini. Kemudian Allah berfirman kepada manusia, kembalilah kamu sekalian, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian dan menggantikan keburukan-keburukan kalian dengan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang itu pun kembali dengan memperoleh ampunan atas dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril alaihissalam turun ke dunia dengan sekumpulan malaikat lainnya, lalu berdoa memohonkan rahmat untuk setiap hamba Allah yang sedang berdiri sholat malam atau duduk sambil berzikir kepada Allah. Kemudian pada hari Idul Fitri, Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat, lalu berfirman, wahai malaikat-malaikatku, apakah ganjaran bagi orang yang telah menyempurnakan pekerjaannya? Mereka menjawab, wahai Allah, sepatutnya lah ganjaran yang penuh diberikan kepada mereka. Maka Allah menjawab, wahai malaikat-malaikatku, sungguhnya hamba-hambaku ini, laki-laki dan wanita, telah menyempurnakan kewajiban yang telah diberikan ke atas mereka. Kemudian mereka pun keluar menuju lapangan tempat sholat Idul Fitri dan meninggikan suara untuk berdoa kepadaku. Aku bersumpah demi kemuliaanku, kemegahanku, kehormatanku, ketinggianku, dan kedudukanku yang tertinggi, pasti aku akan mengabulkan doa orang-orang ini. Kemudian Allah berfirman kepada manusia, kembalilah kamu sekalian, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian dan menggantikan keburukan-keburukan kalian dengan kebaikan-kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang itu pun kembali dengan memperoleh ampunan atas dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Kedatangan Jibril alaihissalam bersama para malaikat juga telah disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, dan banyak sekali keterangan mengenai hal itu dalam berbagai hadis. Secara terperinci, hal ini akan diterangkan dalam hadis-hadis pada bab terakhir, bahwa Jibril alaihissalam menyuruh kepada seluruh malaikat, pergilah kalian ke rumah setiap orang-orang yang berzikir dan sibuk beribadah, dan serta bersalamanlah dengan mereka. Dalam Ghaliyatul Mawa'iz, Syekh Abdul Qadir Jailani telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kitabnya Ghunyah, bahwa para malaikat dengan perintah Jibril alaihissalam menyebar ke semua arah, maka tidaklah di setiap rumah, hutan yang besar atau kecil, atau kapal laut,
yang di dalamnya terdapat orang-orang yang beriman, melainkan para malaikat itu mendatanginya untuk bersalaman dengannya. Namun mereka tidak akan memasuki rumah yang di dalam terdapat anjing, babi, ataupun orang yang junub, orang yang berbuat haram, atau gambar-gambar makhluk hidup. Banyak sekali rumah orang-orang Islam yang dipenuhi oleh gambar-gambar makhluk hidup ini semata-mata untuk menghiasnya, sehingga mereka terhalang dari nikmat dan rahmat Allah yang begitu besar karena perbuatannya sendiri. Terkadang hanya seorang saja yang memasang gambar tersebut, namun perbuatannya itu menyebabkan terhalangnya malaikat rahmat memasuki rumahnya, sehingga seluruh anggota rumah itu pun juga terhalang dari mendapatkan rahmat tersebut. Lagi Pak? Masih ada? Maksudnya hadis keempat? Dah. Alhamdulillah, sama-sama kita dengar satu hadis tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, yang mana pada malam Lailatul Qadar Allah SWT menurunkan para malaikat. Kemudian pada hari Idul Fitri Allah SWT ampuni dosa-dosa dan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Insyaallah kita niat amal sampaikannya. Terus sama majelis, kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Salah kayak gitu. Malam dah. Itu tadi datang saya itu Bapak